Pre-event merupakan sebuah media partner sekaligus event organizer. Pre-event terbentuk sejak tahun 2017 yang dibentuk oleh Nizam Prayoga yang juga merupakan owner dari Pre-event. Di masa pandemi ini, semua panggung ditiadakan, sehingga membuat kerugian untuk semua pelaku musik, baik di depan atau di belakang panggung. Di sini, Pre-event hadir dengan kekreativitasan mereka dengan membuat sebuah virtual konser yang bernama Berisik dengan kepanjangan beragam ekspresi musik. Gimana Bang? Perjalanan karir gue sebenarnya dua kuliah nih, dua kampus. Yang pertama gue jurusan akuntansi, terus gue yang jurusan akuntansi ini gue 2 semester doang. Terus gue pindah ke kampus broadcast, itu ada di ADVI, Akademi Televisi Indonesia. Menjadi seorang founder Pre-event gue diambil dari semenjak kuliah di ADVI. Semenjak gue kuliah di ADVI, gue dari semester 1 gue perdalemin materi-materi yang udah dikasih dari dosen, dari teman-teman di luar sana juga. Akhirnya gue bentuk Pre-event ini. Gue kan dari 2017, perjalanannya pertama gue sebagai media partner, itu media promosi lah ibaratnya. Sebagai media promosi event, mulai dari event seminar, stand up, terus juga musik. Pokoknya semua event gue tampung untuk kita promosikan. Program saat ini kita ada 2 ya. Yang pertama itu streaming akustik dan juga berisik, beragam ekspresi musik. Perbedaannya kalau streaming akustik dan berisik itu, streaming akustik kan kita lebih ke akustik. Nah, kita konsepnya di cafe. Jadi dengan konsep live streaming via YouTube atau Facebook dan juga Instagram. Nah, kalau perbedaannya dengan berisik ini kan semacam wadah promosi juga, sama halnya seperti streaming akustik. Streaming akustik dia live, kalau berisik ini dia tapping. Jadi kita ada proses editing segala macam. Nah, berisik ini juga full band, dia memakai live in studio. Jadi kita konsepnya di dalam studio dan juga ada talk show-nya. Karena kan sekarang lagi pandemi, untuk panggung juga susah, kafe juga masih ada yang belum berani. Jadi kita manfaatkan apa yang ada dulu. Kami Kamar Biru di channel YouTube Berisik Indo, dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Stay tune terus. Nah, itu visi dan misi kita lebih memajukan event-event yang ada di Indonesia sih, terutama event musik juga, terus dari band, musisi indie. Kita berkomitmen untuk memajukan musisi indie juga. Kalau IO itu kan panjangan dari event organizer. Jadi sebuah organisasi yang menyelenggarakan acara. Jadi kita harus sebelumnya kita bikin konsep untuk yang ingin mengadakan acara tersebut. Nah, kalau untuk media partner kita lebih ke semacam promosi aja. Jadi teman-teman yang udah bikin acara tapi bingung untuk promosinya, ya teman-teman bisa cari media partner. Kalau seminar kampus, balik lagi sih, gua kuliah, gua ngerasain zaman-zaman gua kuliah juga. Jadi ketika gua pengen bikin acara susah, ingin promosi kemana, paling cuma ke teman-teman doang. Nah, kalau sekarang kan udah canggih, udah ada beberapa media promosi, jadi mungkin teman-teman bisa promosi ke media partner, terus juga join. Seberapa penting? Menurut gua sih sponsor itu penting untuk nggak cuma media partner, tapi event organizer juga. Menurut gua sponsor itu berpartisipasi ketika lu mau launching ataupun baru ngeluarin produk baru, mungkin bisa promosi ke media partner. Nah, tapi pentingnya itu
kita kasih konsep juga ke dia, ke mereka yang ingin sponsorin dari pre-event ini. Sebenarnya kalau dibilang awal join di pre-event sedikit lucu ya, karena awalnya tanpa sengaja sih gue ketemu sama founder dari pre-event, si Nizan, ya kan. Nah di situ waktu itu Nizan calling, gue ada job nih gitu di cafe, lo mau ikut join gak jadi host waktu itu? Dan akhirnya gue iyakan kan. Awal gue gabung waktu itu sebagai host dari pre-event di sebuah event acara di Kemayoran waktu itu. Kayak gitu, dan akhirnya Nizan menawarkan, lu mau nggak join jadi talent dari pre-event? Oke, Jan, gitu, kita bareng-bareng lah bangun pre-event. Sejarah pre-event, jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kan arti nama dari pre-event itu apa. Jadi ini ada dua opsi, terserah kalian mau pilih yang mana. Jadi ada nama dari pre yang artinya doa, karena kan setiap kita melakukan sebuah event atau melakukan sebuah pekerjaan lah, kita harus selalu diawali dengan doa kan tentunya kan. Nah itu kenapa nama pre-event disematkan pada nama pre-event. Yang kedua, opsi yang kedua, kalian itu bisa ambil dari nama si ownernya itu, Nizan Prayoga. Jadi dari kata pre-nya itu dibuatlah nama pre-event. Tapi terserah, karena masing-masing persepsi orang kan berbeda-beda kan. Tinggal bagaimana orang mau ambil nama mana yang tepat untuk pre-event sendiri. Kayak gitu. Nah untuk sejarah berdirinya pun juga itu gue tahu banget awal sejarah berdirinya, karena emang gue nemenin si pre-event ini dari awal, dari 2017 sampai sekarang 2020, udah 3 tahun berjalan. Dari masa-masa sulitnya, dan dari cuman beberapa event ke event, dan akhirnya sekarang orang yang nyari pre-event, kayak gitu. Mungkin perbedaannya ada di konsistensi sama loyalitas. Banyak media event sekarang yang pada akhirnya bubar ya kan, paling cuman kuat sebulan, 2 bulan, paling lama paling 1 tahun. Karena ketidaksolidan dari struktur organisasinya sendiri. Nah, di sini di pre-event yang unik adalah sifat kekeluargaan. Itu yang jarang didapat sama media event lainnya. Nah, di pre-event itu mereka nggak mementingkan berapa sih royalti yang didapat, nggak mementingkan berapa sih fee yang didapat. Tapi yang dipentingkan adalah yuk kita bangun sebuah jaringan, sebuah komunitas, sebuah organisasi yang lebih mementingkan banyak orang gitu. Jadi kita lebih mementingkan ya udah orang lain dulu lah. Ayo kita ajak jalan sukses sama-sama gitu, tanpa kita harus memikirkan fee yang ada. Itu sih yang menurut gua kenapa beda dari yang lain. Karena kan kebanyakan media event yang lain-lain itu pada memikirkan cuman fee seperti itu. Jangan kalau di pre-event enggak. Lu mau share acara lu free, cuman memang ada beberapa rules, tapi kan itu tidak mengikat tentang keuangan juga kan gitu. Itu yang gue suka. Jadi kenapa gue bisa bilang pre-event beda, karena dia lebih mementingkan kesejahteraan orang-orang yang mau bikin event, yang mau share eventnya ke khalayak banyak kayak gitu. Internal itu adalah sebenarnya gini, kalau lu bilang tadi ngebangun masalah internal itu kan kita udah kayak keluarga kan. Yang namanya keluarga udah pastilah otomatis saling mengayomi satu sama lain. Jadi nggak usah lah kita ngomongin internal gitu, kita langsung membahas eksternalnya aja. Karena internal udah pasti kita namanya keluarga kan, nggak perlu lah yang namanya harus didukung. Yang penting saling support aja gitu. Kalau internal kita kuatnya kenapa? Karena di internalnya itu sendiri kita udah kayak keluarga gitu, susah senengnya bareng gitu. Waduh, kalau event yang menarik, jujur pensi karena pre-event ini udah beberapa kali menggunakan event organizer dia untuk menyalurkan talent-talentnya dia ke beberapa event-event musik. Dan yang menariknya itu waktu itu kita dapat di event musik daerah Kabupaten Tangerang. Menariknya kenapa? Karena lucu aja gitu. Itu kan kabupaten itu yang namanya transportasi susah, terus mau kemana-mananya susah, ya kan? Ini perjuangan yang sama-sama gue bilang tadi gitu. Seorang founder mana sih yang mau ikut susah, ya kan? Cuma di pre-event yang menurut gue foundernya pun juga mau susah-susah gitu, nyari ojek online, nyari angkot. Itu sih yang bikin gue bikin nggak bisa ngelupain momen itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya momen MC yang lainnya umum lah, tapi momen kebersamaannya yang gue bilang nggak bisa dilupain itu di SMA 6 Kabupaten Tangerang.
Karena ya sekarang kalau misalnya kita lihat media event, mana ada sih founder yang mau ikut, ya udah anak buahnya aja, talent-talentnya aja yang susah gitu. Gue tinggal duduk santai, nerima hasil kayak gitu. Tapi ini yang gue salut dari Nizan, dia mau susah-susah ikut gue, ya kan. Itu sih momen yang nggak terlupakan sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah nge-MC atau lain-lain ya sebenarnya sih itu yang umum lah gitu. Karena juga beberapa si pre-event juga udah nyalurin ke pensi di SMA 15 Tangerang juga, terus juga SMA 6, terus juga waktu itu di Revo Bekasi, waktu itu acaranya Changcuters kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk event-event besar, pre-event udah banyak banget gitu untuk pengalamannya. Yang membuat kita tertarik itu pertama karena kita punya single dan EP, dan Berisik ini memfasilitasi kita untuk mempromosikan single dan EP dari kami. Jadi kita tertarik banget buat mengikuti acara di Berisik. Menurut kita acara Berisik ini bagus ya, karena terkonsep dengan baik, dan juga untuk promosi band-band baru seperti kita ini juga bagus gitu. Harapan kita ya sebagai band kan nanti bakal ada band-band yang baru. Semoga Berisik ini semakin maju ke depannya, subscribersnya nambah, sehingga band-band baru tuh bisa naik juga lewat Berisik gitu-gitu. Kita tuh tertarik karena apa ya, ini kayak buat media buat musisi lah, musisi independen itu supaya bisa dikenal lagi sama masyarakat. Dan di Berisik ini ya mereka udah nyediain buat kayak tampil sesuka lu lah, pokoknya lu kenalin lagu lu bagaimana. Dan menurut gua memang ini dibutuhin buat anak-anak sekarang lah, biar karya mereka diterima, bisa dilihat masyarakat. Kalau untuk Berisik, gua harapin sih harus terus kayak gini lah, ibaratnya terus buat jadi wadah buat musisi lain. Ke depannya mungkin nggak cuma kayak acara live di studio, mungkin bisa kayak nanti di festival panggung besar gitu. Gue tuh harapin banget kayak gitu, jadi bisa dikenal lagi lah, bisa acaranya lebih gede lagi.